Shalom semua. Kurang semangat gitu sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Shalom semua. Kembali lagi di sebuah program dari GPB Torsina yang keren banget. Apalagi kalau bukan di Limitless. Hari ini ditemani oleh Bernard dan Tigor. Apa kabar Tigor? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Nanya balik dong. Iya, apa kabar? Oke gitu. Puji Tuhan baik. Lancar semua kerja? Puji Tuhan, Puji lancar. Tuhan. Terus kuliah juga ya? Lancar. Oke. Hari ini kita punya tema yang beda ya Gor ya? Iya, kalau episode pertama tuh tema kita, kebetulan saya hostnya. Oke. Anda waktu itu belum. Oke. Temanya adalah bijak dalam pandemi. Bijak dalam pandemi. Tigor sebijak apa dalam pandemi kemarin? Cukup bijak setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Gloria kemarin. Oke. Jadi banyak input-input yang sebelumnya mungkin kita hiraukan. Asik. Tapi untuk setelah kita mendengar ternyata kita, waduh, ternyata perlu juga gitu ya. betul. Masih nongkrong? Masih dong. Kan nama Anda. Oh iya. Oh, hari ini juga semua protokol kesehatan sudah kita lakukan, pakai masker. Betul. Ya kan, cuci tangan, dan kita semua udah divaksin. Iya. Nah, hari ini adalah temanya apa tuh, Gor? Temanya adalah bounce back. Nah, Kak Berat kira-kira apa nih bounce back? Kamu dia yang jelasin. Oke. Bounce back itu adalah, kalau bahasa umumnya gini Gor, bounce back itu to return your usual state or activities after having a problem gitu. Yang artinya adalah Contohnya adalah kayak lu tuh kembali ke situasi normal setelah lu tuh punya masalah, atau mungkin contohnya itu kayak sakit, lu udah sembuh begitu. Tapi bounce back tema kita kali ini adalah sebuah momen di mana kita menyadari kalau jalan keluar dari sebuah pergumulan kita yaitu satu-satunya adalah di dalam Tuhan Yesus. Rekan-rekan semua, kita akan membahas bounce back ini lebih dalam lagi bersama satu orang narasumber yang sudah berkecimpung, sudah terkenal banget ya gue ini. parah. Udah Gak mungkin gitu. gak ada yang kenal. Bener banget sih, kita narasumber selalu kita ini. respect bos gitu ya kan. Parah sih. Panggil deh Gor sekarang narasumbernya. Please welcome Kak Rilia. Kak Rilia. Woo. Nanti kita kasih Halo Kak. back sound tepuk tangan gitu. Boleh. Oke. Selamat malam Bernard, Tigor. Selamat malam Kak. Apa kabar? Shalom. Luar biasa, fantastis. Nah kan, ini kalau ditanya apa kabar jawabnya begini, tidak seperti tadi. Oh, itu GP banget ya Guri. Parah. Mau ulang dari awal? Enggak usah. Oh enggak usah, oke. Mungkin rekan-rekan yang baru masuk ke GP ini belum kenal sama Kak Relia. Oh iya. Iya kan? Nah, Kenapa Karilia jadi ini. masuk ke GP kayaknya? Oh iya. Gapnya. Oh iya bener juga ya. Padahal Karilia sekarang adalah pengurus dari Pelkat PT ya Karilia ya. Oke, nih sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, kita simak dulu CV dari Kak Relia. Ada gak? Oh enggak ada. Kita belum secanggih itu kebetulan. Mohon maaf. Jadi Karilia sekarang kesibukannya adalah, tadi sempat baca-baca CV-nya, Karilia adalah General Manager di PT Kusuka Aku Suka, betul ya Kak? PT Kuka, aku PT suka. Kuka Aku Suka. Tuh. Nah kalau salah nyebut brand lain loh. Oh Hati-hati. iya bener juga ya. Kakak di sana sebagai Sebagai manajer. manajer itu di atasnya manajer. Iya Enggak betul. sih, sebenarnya itu bagian ngerjain semuanya. Cuma Oke. namanya aja kelihatannya wah gimana gitu. Pokoknya kayak Kak Relia ini di bidang kreatif banget Iya, deh. ini konsepnya merendah untuk to the moon. Asik. Merendah untuk gitu ya? meroket. Merendah untuk ke bulan ya. Oke, terus Kak Relia ini khususnya di gereja. Jemaat mana Kak? Jemaat GPB Martin Luther Jakarta Timur. Kita masih satu mupel ya? Masih satu mupel di Martin Luther. Nah Karilia ini dulu sempat jadi koordinator wilayah Mupel Jakarta Timur, khususnya Pelkat GP. Iya. GP banget emang. GP banget. ya. Itu tahun 2015 sampai 2017. Waktu itu sekretaris atau bendahara? Sekretaris. Sekretaris ya? Sekretaris. Bendaharanya Kak Lili ya? Iya. Oh iya. Berarti Ketuanya Veldi waktu saya itu. harus belajar banyak ya dari. Nah, Anda kan sekarang Korwil. Oh iya, oke. Karilia, itu tadi profil singkat dari Karilia, dan hari ini kita akan membahas tentang yang namanya bounce back. Dan udah dikasih tahu secara singkat tadi di depan kalau bounce back itu seperti apa, dan kita akan masuk ke ngobrol-ngobrol santai aja sama Karilia. Bounce back dalam dunia kerja dulu deh.
Oke. Ya kan, di lingkungan kerja menurut Kak Rili itu bounce back itu seperti apa Kak? Macam-macam ya. Kadang apa sih istilahnya kayak pergaulan ya rekan-rekan kerja tuh sebenarnya bisa jadi bounce back juga gitu. Kalau gue pribadi kan dulu sempat awal kerja tuh masuknya di perusahaan radio. Jadi radio anak muda Jakarta yang hits banget dulu ya. Apa tuh? Boleh sebutin gak sih? Kayu manis ya? Kayu manis. Ada dulu, aduh nggak zaman. Oh beda zaman ya, beda zaman. Iya, Jadi dulu awal-awal kerja masuknya di radio anak muda, sekarang namanya Mustang gitu. Jadi ya seperti yang kita tahu ya kalau dunia entertain itu kan penuh dengan kebahagiaan ya. Oh, iya. Selalu bahagia gitu, masalah gaji itu nomor sekian yang penting happy gitu. Jadi ya ketika awal-awal kerja itu bareng sama awal-awal mulai pelayanan di gereja. Gitu. Pergumulannya rada agak menyenangkan sih sebenarnya pergumulannya. Jadi waktu itu jadi ketahuan deh angkatannya katekisasi tahun 2006. Terus tahun 2007 itu langsung ditembak sama senior-senior GP waktu itu, suruh ikut di GP, ayo join GP gitu. Cuma kan karena masih awal-awal belum mikir ke pelayanannya ya, masih lebih ke wah seru nih kayaknya sering nongkrong di gereja, kemana-mana kuy gitu, kuy lah gitu. ya, kita langsung balik. Kuy terus lah pokoknya. Dan sampai ada di tahap sempat hilang juga sebenarnya di gereja gitu karena merasakan indahnya kerja ya kan, indahnya pergaulan dan lingkungan itu justru mungkin awal-awal jadi bounce back pertama ya, maksudnya akhirnya jadi hilang gitu dari gereja, padahal kan sebenarnya saat itu mungkin juga karena masih usia masih lagi lucu-lucunya ya, jadi belum sampai berpikir belum sampai ngerasa kehilangan gitu. Ya belum merasa pelayanan itu penting, belum ngerasa bahwa harusnya bersyukur karena kita hidup sebagai orang Kristen gitu yang mungkin setiap minggu rutin gitu ke gereja, terus kita ikut ibadah GP juga, tapi belum sampai ada ngerasa kayaknya Tuhan tuh punya andil besar dalam hidup gitu. Sampai akhirnya ya kebanyakan happy sih ya, sampai akhirnya resign. Terus waktu itu juga lagi sambil kuliah, jadi kerja sambil kuliah. Bounce back keduanya adalah kuliahnya nggak kelar-kelar. Waduh. Karena keenakan kerja dan akhirnya jadi kayak nganggap remeh sih sebenarnya. Bisa lah yang namanya kuliah gitu. Toh udah mulai membiayai kuliah sendiri gitu. Jadi ngerasa gimana ya? Jadi ngerasa ngandelin kekuatan sendiri. Betul. Itu berasa banget sampai akhirnya kuliah keteteran, tapi ternyata di pelayanan justru dikasih tanggung jawab lebih. Gitu. Jadi waktu itu tahun 2015 juga kepilih jadi ketua Gerakan Pemuda Jeng-jeng. Padahal maksudnya selama jadi pengurus pun nggak bisa dibilang track recordnya yang nggak bagus-bagus banget gitu. Tunggu, kakak ini gak sih kaget gak sih? Sudah emang diprediksi sebelumnya, wah nih Karilia nih aja nih udah pantas. Diprediksi sih ada emang. Cuma maksudnya nggak sampai mengira akan kepilih gitu, akan secepat itu. Karena waktu itu juga hitungannya jadi ketua GP perempuan pertama di Martin Luther. Karena sebelumnya dominasinya kebanyakan cowok kan. Jadi pas kebagian cewek tuh kayak ngerasa aduh belum siap, aduh gimana ya ini, banyak pertimbangannya lah. Walaupun ya akhirnya mengiyakan, tapi dengan pertimbangan yang lumayan banyak. Gitu. Tadi pertama itu bounce back-nya Kareli kalau kita mau flashback sedikit adalah di mana di dunia kerja. Karena kayak udah keasikan gitu ya kan. Seringkali kita juga Kareli kayak kita minta berkat dari Tuhan nih. Dikasih berkat, kita
fokusnya justru ke berkatnya begitu, bukan ke Ngabisin berkatnya ya. Tuhan. Ya, itu dia. Ngabisin sendiri lagi, maksudnya Nah. bukan memberkati orang lain dengan berkat yang kita punya. Jadi kebanyakan mungkin lebih ke apa ya, selfish ya. Jadi Iya betul. gitu. Kayak tadi juga kayak misalkan udah kita ada di posisi yang kita inginkan ya jadinya kita kayak ya thanks God. Oke, thank you, see you later gitu ya kan. Kalau Iya. nanti aku ada apa-apa Iya, ya betul. balik lagi ya. Apalagi kalau kerja kan dunianya juga baru, ketemu orang-orang juga baru. Biasanya udah kerjaan udah selesai, harusnya pulang tapi nongkrong padahal ibadah GP, terus bilangnya lembur. Nah itu Tigor banget deh. itu selalu dijadikan alasan kan, Iya, akhirnya oke. jadi alasan terus sampai akhirnya memang akhirnya berasa banget ketika menjabat sebagai ketua GP itu bebannya bener-bener gimana ya, mungkin bisa dibilang ya double ya, maksudnya ketika kita jadi posisinya ketua kan harus diharapkan bisa lebih bijak, bisa lebih ngajak teman-teman yang lain, apalagi pengurus ya, pergumulan pengurus kan sebenarnya lebih berat ya. Kalau kita Kalau kan di sini Enggak, tidak Kak, di sini justru sangat. ya seperti itu. Iya, kadang ya gitu ya, maksudnya yang terasa banget tuh ketika awal-awal maksudnya udah mulai intens banget sama gerakan pemuda adalah pergumulan antar sesama pengurus gitu. Gimana kita merasakan walaupun kita juga kerja terus ngerasain gimana ibadah GP itu yang datang tuh kayak cuma 3 orang, pengurus, pelayan firman, anggota 1. Bahkan kadang-kadang pengurus semua plus pelayan firman gitu. Sampai akhirnya gontok-gontokan, ribut lah, maksudnya ributnya mungkin sih nggak secara langsung ya, tapi tiba-tiba left group gitu kan. Ini Terus sebenarnya tiba-tiba kita nggak berdua ngobrol. lagi musuhan nih Kak. Ya mungkin sebenarnya sama ya, kayaknya pergumulan ini juga sebenarnya dialami teman-teman yang lain juga. Cuma karena ngerasain sendiri, akhirnya kadang suka ditegur Tuhan, ditegur Tuhan dengan cara gini, misalnya kita ngedumel nih, selama proses berarti mau bikin GP lusa nih, tapi sepanjang persiapan bikin tata ibadah, terus ngajakin anak-anak GP buat join, terus tiba-tiba yang datang cuma 3 orang kan tuh rasanya kayak gimana banget, apalagi kita yang mungkin udah ngorbanin waktu nih, gitu, udah rela dicap sombong sama teman-teman karena kita nolak gitu. Oh sorry hari ini nggak bisa ikut, besok deh atau minggu depan deh. Tapi pas kita udah ngorbanin waktu ternyata ya nggak sesuai ekspektasi kita. Mulailah ngedumel kan dalam hati kayak ini gimana sih, mulai nyalain sesama pengurus gitu. Sampai akhirnya seringkali tiba-tiba pas udah PF, bagiannya PF itu isi firman atau khotbah itu benar-benar nyentil gitu. Itu sering banget dan selalu polanya setiap kali abis ibadah GP tuh kayak dapet pencerahan, kayak langsung lus gitu, langsung oh iya harus ingat. Kok setiap ibadah gitu Harus gue ingat. kena mulu ya gitu. Kena terus gitu kan. Terus gitu ya. Terus langsung ya dari situ mungkin sekali 2 kali ngerasa biasalah template-nya namanya khotbah kan selalu pasti Itu aja, apalagi kalau SBP ya. kalau khotbahnya masuk ke kita kan pasti kita akan ngerasa oh iya, oh benar gitu. Mungkin ya emang template-nya gitu, tapi kok lama-kelamaan ya memang ternyata Tuhan tuh punya maksud gitu. Bukan dari jumlah anggota GP yang datang gitu, tapi seberapa tulus sih kita sebenarnya ngelayanin dia. Itu kan sebenarnya poin penting, kita tulus nggak sih mau bikin ibadah, apa karena cuma formalitas doang supaya ya gereja juga tahu pemuda masih ada gitu kan. Tapi kan yang terjadi sebenarnya ya kompleks lah, teman-teman tahu, tapi pada akhirnya ya ketika digumuli bareng-bareng, kita punya satu hati gitu, sama-sama mulai sadar gitu bahwa kesadaran ini tuh harus dari pengurusnya juga gitu. Kita juga harus bisa jadi contoh, walaupun berat ya. Jadi contoh buat teman-teman GP itu berat banget. Karena di gereja dia lihat kita kan begini, terus sebenarnya ntar ketemu di Insta story di mana beda, gitu kan loh, gitu. kok ini di sini Pakai gitu. scan kau. Apalagi dulu pakai pet kan cepet banget ya tag locationnya. Nah itu tadi mungkin itu adalah bukan sebuah ya, beberapa bounce back yang Kak Rili alami selama pelayanan Gor.
Iya. tadi sudah memahami bahwa kalau bounce back-nya itu ya kita juga harus tulus dalam melayani Tuhan. Betul. Dan yang kedua bounce back-nya adalah mungkin yang sebelumnya para pengurus ya kayak aduh ada yang malas-malesan, ada yang nggak excited dalam melayani Tuhan gitu dan akhirnya bisa berbaur kembali gitu. Mungkin kita simpan dulu Gor tema bounce back ini dalam pelayanan karena itu kalau membicarakan pelayanan itu nggak Nggak ada habisnya. sekali. habis. Apalagi Nggak di cukup dunia- waktu ya. Apalagi di dunia pemuda. Iya. Ya, kalau saya wah excited banget. Nah, Kak, setelah kita sudah membaca ya Gorea CV-nya Kak Rili, Iya. kayak wow banget. Banyak ya. Iya, iya kan. Biasa Kayak, aja. Yang wow tuh yang di wah ini dia. Oh, ini dia. yang wow tuh yang di Gimana atas. nggak mau di Apalah hamba. notuk? Wah, Gor, catat ya nanti kita Makanya edit Kak. apa Kak? Karilia udah masukin namanya. Oke. Gitu. Nanti Gimana mau dicalonin kemana lagi? Kak Rili akan kita kontrak ya selama setahun. Oke. Buat jadi narasumber untuk episode 3 dan selanjutnya. Mungkin gini Kak, kalau ngeliat CV Karilia ada beberapa yang kayak, wah Karilia tuh kayak living her dream gitu. Iya. Menjalani mimpinya dalam pekerjaan gitu ya kan. Masih keren banget ya bahasanya, Yoi. living in her dream. Bernard gitu loh. Karena mungkin pekerjaan yang Karilia kerjakan tuh banyak anak muda yang pengen gitu. Oke, Keren apalagi, ya. apalagi di dunia kreatif. Betul. Ya Masa kan? sih? Boleh loh kirim CV-nya. Boleh Kak? langsung langsung open, Nana kirimin CV di situ. open vacancy. Nah gini Kak, ada istilah namanya love what you do and do what you love. Itu kalau beberapa orang ya, kita bicara beberapa ya Gor ya. Iya karena banyak. Punya privilege di mana mungkin ya orang tuanya support dalam hal ekonomi. Tapi banyak di luar sana nih Kak, kalau kita bicara tentang pekerjaan bounce back ya. Kayak ada beberapa orang yang dia itu tuh kerjaan itu nggak mencintai pekerjaan Iya, itu, iya. tapi terpaksa melakukannya. Iya. Entah itu ada masalah ya mereka ya seperti itulah antara keluarga atau ya dia terpaksa melakukan seperti itu gitu loh ya kan. Nah menurut Kak Rili apa sih yang mau Kak Rili sampaikan ke rekan-rekan yang seperti itu gitu? Sebenarnya kalau konsepnya kerja living in our dream itu sebenarnya proses ya. Karena kan bisa dibilang sih sebenarnya gue juga kerja di awal-awal maksudnya nggak langsung dapat posisi yang strategis gitu. Harus ngejalanin posisi yang ibaratnya kita harus kerja dulu, kita harus buktiin dulu hasil kerja kita, baru kita bisa dapat reward, entah itu dapat ya promosi atau yang lain-lain ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa oh kayaknya sekarang kerja masih terpaksa, ya mungkin karena kondisi juga akhirnya memungkinkan juga sih untuk kita awal-awal bekerja tuh merasa nggak sesuai sama passion kita. Karena untuk sampai kita ngerasa kayaknya gue kerja udah sesuai passion itu prosesnya panjang dan nggak semulus jalan tol baru gitu. Jadi benar-benar ada prosesnya juga. Kalau gue pribadi sih sebenarnya puji Tuhan, puji Tuhan gitu. Ketika menginginkan kan udah punya visi nih, kayaknya 2 atau 3 tahun lagi pengen deh nyobain di perusahaan A gitu. Pengen deh masuk di bidang B gitu. Ya puji Tuhan itu terrealisasi, tapi di balik itu semua mengimani bahwa proses yang bawa gue sampai sekarang itu sebenarnya buah dari pelayanan gue yang dulu sih sebenarnya. Bukan gue yang dulu ya, maksudnya buah dari pelayanan kita juga gitu. Dan baru ibaratnya kayak baru tersadar dengan sadarnya tuh kayak ya baru beberapa tahun terakhir lah gitu. Mungkin kan karena kita masih muda, seringkali ketika sukses kita langsung merasa bahwa ya ini hasil kerja gue gitu. Tuhan mah ntar lah gitu. Ntar kalau kita udah jatuh baru ingat gitu. Oh gue punya Tuhan ternyata. Jadi kayak call center gitu ya. Nah iya, Betul. jadi call center. Iya. Tapi yang gue pribadi imani sampai sekarang adalah yang gue dapatkan saat ini ya itu ada buah dari pelayanan juga gitu. Pelayanan yang penuh dengan air mata gitu kan. Pelayanan yang penuh dengan suka duka gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang sekarang sukses walaupun sebenarnya belum ya, masih tahap menuju puncak juga kayak Afi dulu. Pengertian sukses itu
di berbagai macam orang tuh pasti beda-beda ya Gur. Iya, betul. Jadi ya kalau sekarang dibilang pekerjaannya diinginkan oleh banyak orang, sebenarnya ya kalau gue bisa kenapa kalian enggak gitu. Iya, Itu sih maksudnya, tapi kita harus bisa apa ya, meyakini juga bahwa kita secara pribadi mampu, tapi minta juga sama Tuhan, jangan lupa gitu kan. Ketika kita meminta sama Tuhan dan kita membuktikan bahwa kita mau gitu, ya gue sejauh ini percaya bahwa doa yang gak cuma kita ya, kadang andil orang tua juga besar banget gitu. Bagi doa orang tua gitu, kalau kita mau ngelamar di satu pekerjaan, jangan lupa kasih tahu juga orang tua kita, minta supaya dibantu dengan doa juga gitu. Nah mungkin penyakitnya anak muda tuh misalkan dia melihat Karelia dengan tadi Kak Benat bilang living her dream gitu. Cuman anak muda tuh kadang-kadang cuman lihat hasilnya doang. Sementara mereka nggak mikir bahwa misalkan Karelia udah ngelakuin scale 1 to 10, Karelia sudah sampai 10 bahkan 11. Tapi mereka cuma ngeliat kayak mereka baru jalan sampai 3 nih atau enggak sampai 5. Mereka nggak jauh dari lebih daripada itu mungkin. Oke, nah itu menarik juga sih, karena gue pribadi pun punya beberapa orang yang gue kagumi juga dari segi karir. Thank Jadi you Kak, thank you. Bukan. Oh bukan. gak cuma karir ya, pelayanan, karena banyak orang juga yang gimana ya, kadang kan pelayanan sama karir ya, ketika kita berkarir itu part of pelayanan juga sih sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya kita, ya kalau zaman sekarang kepo ya, kok kayaknya ngeliat sini sukses gitu, kok hebat banget, apa sih punya jalur ordal. Istilah Langsung sekarang tuh kayak, membanding-bandingkan. gue liat Instastory kayak toxic banget sih, asik Yes, toxic. ya. Tapi sebenarnya kadang itu ada bagusnya juga sih. Kita memang harus menampar diri kita sendiri dengan ngelihat kesuksesan orang lain. Pedihnya gitu sih. Tapi balik lagi gitu. Ketika kita ngelihat orang lain sukses, kita tuh harus ngapain? Kalau kita cuma ngomongin doang ya nggak jadi apa-apa kan. Kalau dia bisa, harusnya kita juga merasa bahwa ya kita juga sebenarnya bisa, tinggal gimana caranya, mau apa enggak gitu. Kalau kan. dia bisa kenapa harus gua gitu? Iya. Oh bukan. Oke. Tahu mikirnya Karelia keren banget di Instastory nih, kerja di sini tapi dia sambil rebahan terus tiduran gitu sih. Oh kayak Ya, gimana mau meme-meme yang kejadian iya. gitu loh. Ya mungkin yang satu pelajaran yang kita dapat dari Karelia dan sharingnya Karelia dalam pekerjaan yang menurut Bonspec adalah it's all about the mindset ya kan, Ya. mindset kita gitu. Jadi setiap orang punya timelinenya masing-masing, pasti punya pergumulannya masing-masing. Dan sekarang kayak tergantung kitanya mau jalanin itu proses apa enggak. Nah yang menarik adalah tadi kata Karelia punya visi. Mungkin banyak anak-anak muda di luar sana, pemuda-pemudi di luar sana ya cuman kayak oke, gue kerja hari ini dan nggak punya goals ke depannya ya kan Kak. Nah itulah yang namanya kayak kita terus berproses, terus punya visi, itu ya bisa dibilang blessing in disguise ya kan, kayak Ya betul. berkat yang apa ya, dalam ada apa sih namanya, Tigor searching dulu coba. Pokoknya ada blessing in disguise gitu, ada berkat dalam sebuah, berkatnya tuh ngumpet gitu ya kan. Karena gini ya, kayak mungkin banyak orang yang mengartikan blessing itu ya handphone baru, Iya. digaji. iPad Pro dapat dari giveaway. Oh iya itu, siapa tuh yang ikut? Bukan, kebetulan bukan kita berdua. Oh bukan. Dari toko yang dicondet ya. Ikut iko-ikoyan. Nah maksudnya blessing in disguise ya tadi Kak Rili kayak blessing in disguise, kita punya harapan, itu blessing loh. Ya, Kita betul. punya mimpi, itu blessing juga, dimana mungkin beberapa orang nggak punya harapan ya kan, tapi kita masih punya pengharapan dalam Yesus, begitu. Nana bengong aja. Next. Nah oke Kak, selanjutnya adalah tadi berbicara tentang visi ya Gor ya. Visi, betul. Nah Tigor boleh selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah keep moving. Moving on. Moving on. Move on. Iya, itu Ini dia. cinta ya masuknya sekarang? Bukan Belum. dong, masih dalam pekerjaan. Oke. Nah, tadi kita harus punya visi ke depan, tapi kita tahu Tuhan itu baik
Kayak rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tapi kata Tigor tadi benar, kita nggak boleh rebahan ya kan. We have to keep moving on gitu. Dan harus berdoa juga, ada bagian yang harus kita ambil juga, benar kan ya kayak? Betul. Nah terus tapi ada bagian yang harus kita kerjakan juga dan Tuhan tuh mengerjakan bagian kita gitu. Nah Kak, di dalam apa ya, waktu kita sharing juga dalam pekerjaan itu kan justru kita berada di benar-benar gini, kalau menurut pribadi ya, pelayan itu bukan hanya di dalam tembok gereja. Pas kita keluar gereja melakukan pekerjaan, itu yang namanya pelayanan. Kita ketemu yang namanya mungkin orang-orang yang nggak mengenal Yesus. Dan ya mayoritas lah, kita minoritas gitu. Mungkin ada gak sih Kak kejadian di mana atau teman Karilia gitu ya, kita sebagai minoritas tapi dalam pekerjaan tuh benar-benar kayak entah itu ditindas atau bukan ditindas ya, tapi diperlakukan diskriminasi. Ya itu dia, Tigor pintar sekali. Yeah. Oke, kalau diskriminasi ya, ada juga sih sebenarnya, karena kan kalau misalnya kita di dunia kerja kan pasti evolve ya, maksudnya terus berkembang gitu dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Nah, pernah juga sih maksudnya punya pengalaman di suatu perusahaan. Memang kondisinya adalah ya mayoritas dan minoritas gitu. Ada beberapa kasus juga yang akhirnya membuat teman-teman yang minoritas tuh merasa kok kayaknya pekerjaannya nggak kurang dihargai ya, dan treatment atasan kita kok berbeda ya dengan orang yang mayoritas dan minoritas. Tapi dari situ justru jadi apa ya, jadi semacam trigger juga buat kita untuk nunjukin gitu, walaupun oke lah kita minoritas, tapi kan yang namanya kasih tuh tetap harus kita jalankan. Walaupun mungkin ada orang yang menganggap kalian baik pasti ada maunya deh. Mana mungkin ditampar pipi kanan kasih kiri baik, gitu baik kan. Kristen ya. Enggak juga sih. Cuma maksudnya ada lah, maksudnya orang yang berpikiran sampai kok kalian baik ada maunya gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya itu nature ya, maksudnya kita sebagai orang Kristen memang ya kita patokannya hukum kasih gitu, kasihlah sesamamu gitu, mau kita apain kayak segala macam kita harus nunjukin, walaupun sebenarnya sulit ya, nggak gampang kan ketika kita di situasi yang nggak nyaman buat kita, tapi kita tetap baik sama orang, tetap kalaupun ada orang yang kesusahan kita ngebantuin, itu kan sebenarnya tidak semudah itu dalam prakteknya. Jadi ketika ada kasus diskriminasi ya akhirnya teman-teman yang minoritas akhirnya kita sharing, kita berdoa gitu, minta sama Tuhan bahwa situasinya mungkin makin kesini nggak nyaman, apakah yang harus kita lakukan gitu kan. Walaupun sih akhirnya berakhir dengan kurang indah sih sebenarnya, tapi dari situ menjadi pengalaman baru juga buat kita, bahwa kita kan ketika masuk ke dunia kerja yang baru kita nggak bisa milih kan mau di ruangan yang mana, mau punya rekan-rekan kerja yang kayak gimana gitu. Tapi kita harus bisa profesional lah gitu, walaupun mungkin lingkungannya nggak membuat kita nyaman. Tapi ya di balik semua itu tetap banyak hal kok yang bisa disyukuri. Maksudnya kalau masalah mayoritas dan minoritas kan itu hanya dalam treatment aja kan, tapi dalam dalam skop kerja kan itu beda. Maksudnya kalau kita kerjanya baik, ya orang sih sebenarnya nggak akan menilai kita baik karena kita minoritas gitu. Mungkin persaingannya lebih ke biasalah gengsi kan. Wah kok dia oke gitu, gue harus lebih oke. Tapi kan itu sebenarnya bagus kan dalam suatu perusahaan, kalau misalnya ada persaingan itu kan sebenarnya bagus juga, asal sehat, betul. Kecuali kalau udah mulai main jalur orang dalam, orang belakang, itu lain lagi ceritanya gitu sih. Tapi kalau dari pengalaman pribadi memang ada kasusnya mayoritas dan minoritas, dan akhirnya harus ya jalan keluarnya adalah ya kalau nggak nyaman pindah keluar. Itu sih, itu jadi salah satu jalan keluar juga, walaupun ya kita gumuli lah. Tapi kan akhirnya ya mungkin Tuhan juga mengiyakan, ya silakan
kita bisa kok cari lagi yang lain gitu. Oke, mungkin di sini minoritas juga dan mayoritas mungkin dalam artian juga senior dan junior yang baru datang waktu dulu. Betul. Benar-benar gue merasakan seperti itu gitu loh. Tapi apalagi itu tadi kayak kalau lu fokusin sama Tuhan dan fokus sama kebaikan yang lu jalanin, bukan fokus sama jahatnya orang, ya udah kita tetap baik gitu loh. Apapun yang orang lakuin, kalau lu punya Tuhan Yesus ya bukan yang jahat yang lu keluarin, tapi ya yang baiknya itu loh. Tuhan Yesusnya itu yang lu keluarkan gitu ya kan. Nah dan satu lagi nih Kak, kita berada di dalam satu pandemi yang luar biasa ya kan. Banyak rekan-rekan mungkin yang cerita di PHK segala macem gitu. Nah tema hari ini kita bukan menggurui ya Gor ya, Karili. Jadi kita sama-sama belajar ya kan. Ya, betul. Kayak setuju. Bounce back itu sebenarnya apa? Tadi Karili bilang kayak di dalam satu akhirnya bounce backnya adalah kumpul berdoa, mungkin minta hikmat sama Tuhan. Itu penting banget ya kan. Nah mungkin gini deh, Gor sharing dong. Lu punya sesuatu yang baru apa yang mungkin orang-orang yang tadinya nggak tahu mau ngapain, tapi lu di dalam pandemi itu, wah lu ngelakuin sesuatu yang baru gitu loh. Mungkin bounce back-nya adalah di saat orang lain mungkin kan di rumah aja ya, kayak kita dianjurkan pemerintah juga nggak boleh keluar rumah. Terus kayak pekerjaan juga semua dari rumah. Kalau misalkan sharing dari gue kebetulan di masa pandemi gue justru ambil les piano. Jadi supaya karena kuliah kan juga offline kan lewat Zoom. Jadi ini adalah momen yang menurut gue bisa diambil waktunya. Jadi gue bisa ambil juga nih, gue bisa kerja juga, gue bisa sambil kuliah. Terus gue bisa dapet si les pianonya ini. Mungkin bounce back-nya itu sih, maksudnya di saat orang-orang mungkin mereka bingung mau ngelakuin apa, ya gue ada kegiatan gitu loh. Gue ada nilai positif yang bisa gue ambil. Daripada kayak lu tuh merenungi gitu, aduh pandemi lagi, gue gini lagi gitu ya kan. Kabarnya tahun depan udah di Java Jazz ya? Udah kebetulan udah Grammy sih. Udah gak Java Jazz lagi. Mantap. Udah Grammy. Udah main di Grammy. Udah. Bareng siapa? Joy Alexander. Oh Joy Alexander, amin. Kita satu angkatan ya. Karena ya sebenarnya balik lagi kayak kalau misalkan kita cuman sekedar omongan itu kan ada doa ya Kak. Betul, kayak setuju banget. Kita ngomong ngasal tapi alam bawah sadar kita tuh pasti mengiyakan kayak ya gitu. Misalkan contoh nih sakit terus aduh kalau kitanya juga leyeh-leyeh, kita juga malas-malasan di kasur, pasti kan bakalan tambah sakit. Cuman kalau misalkan kita gue pasti sembuh nih, gue punya Tuhan yang luar biasa, pasti gue minum obat segala macam, gue sembuh. Itu pasti alam bawah sadar kita tuh kayak iya ternyata gue sembuh ya, ternyata gue bisa ya ngelaluinnya kayak gitu. Makanya tadi gue bilang, gue ngomong di Grammy siapa tahu. Amin. Mari kita amin. Jauh. Aduh jauh banget. Gak ada yang gak mungkin iya, loh, benar. Ya kan. Dari les dulu, proses, kata Karina tadi proses. Nah kalau Kak Bernat apa nih? Kalau gue selama pandemi tahun lalu adalah mencoba untuk bantu teman-teman yang kena dampak pandemi dan dagang makanan. Nah gue bantuin untuk, gue belajar food fotografi. Gue yang ituin konsepnya dan ada satu temen tuh yang namanya Oni. Nah gue kerjasama tuh, jadi teman-teman yang ayo punya usaha segala macam gue fotoin deh. Jadi gue mencoba hal baru aja dan kayak street photographer juga gitu ya kan. Kayak ya udah kayak dunia foto bagus gitu. Jalan tetap sendirian. Tanggepin dong Tigor kenapa sendirian. Aktivitasnya cukup membantu orang lain ya, maksudnya dengan promosi kan. Orang pasti di rumah aja terus kayak pesan makan dengan foto yang oke, yes, dengan gambar yang oke, pasti orang-orang juga mau pesan. Betul, gitu. Karena kayak lu yang lakukan dan gue lakukan karena bener-bener taruh di mindset adalah ya kita pasti bisa laluin ini semua gitu ya kan. Dan
pasti ada sesuatu yang blessing in disguise itu tadi. Ya lu akhirnya bisa les ya kan. Mungkin lu dari SMA juga pengen les tapi kan baru kejadiannya sekarang, dan gue juga seperti itu gitu. Kalau Kak Rili ada hal yang kalian berdua udah keren, udah bisa jadi narasumber. boleh ganti ganti ganti. Itu keren. Itu keren. Apa nih masa pandemi maksudnya? Iya, mungkin ada sesuatu yang baru atau sesuatu goals yang sudah baru. Sebenarnya bukan dibilang baru sih, tapi gimana kita beradaptasi ya dengan pandemi. Ketika awal-awal pandemi itu memang berinisiasi sama beberapa teman-teman GP juga. Jadi ya kurang lebih sama sih seperti teman-teman yang mungkin udah pernah ngelakuin juga. Jadi kita keliling ke sekitar Martin Luther, bagi-bagi makanan. Mungkin saat itu kan kita pikir memang banyak orang yang terdampak, PHK, terus orang-orang yang homeless yang PHP susah. Juga gak, Kak? Oh, orang PHP juga banyak, kan lebih susah ketemuannya. Gitu. Jadi ya itu sih kadang kita berpikir terlalu jauh gitu. Kita harus ngapain ya buat ngebantuin. Padahal sebenarnya hal yang kecil. Sebenarnya kayak atensi perhatian, kita nanyain teman, apa kabar, sehat ya gitu. Itu aja sebenarnya udah kadang-kadang tanpa kita sadari mungkin itu sebenarnya yang teman kita butuhin gitu. Itu yang teman sendiri ya. Jadi pendengar yang baik. Betul. Sering-sering lah nanyain kabar teman-teman atau gebetan mantan-mantan yang lama. Kak. Oh, di follow up terus ya. Iya, terlalu keseringan. Malah sekarang kurang diperhatiin gitu. Terus kalau yang orang-orang terdampak sih ya lebih ke rutin untuk mungkin ya yang kadang kan kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan juga kita terlalu ambisius jadi seolah-olah pengen tampil gitu kan. Kalau kita memberikan kadang juga nggak boleh terlalu diumbar-umbar juga gitu. Tapi kalau di awal-awal memang diposting ya sebenarnya sih motivasinya untuk ngajak teman-teman yang lain juga supaya jangan malu, jangan takut karena kita sama-sama saling membantu gitu dengan apa yang kita punya. Nggak usah takut, wah gajinya nggak cukup, ya patungan gitu. Kita ya nggak usah patungan yang gede-gede banget, tapi mungkin dari hal-hal yang kecil gitu, dari 10 orang, terus tiba-tiba nanti dapat donatur jadi 20, 50, puji Tuhan bisa sampai 100. Yang penting rutin sih dan memang niatnya untuk membantu ya, bukan buat ada konten gitu. Tigor. Enggak dia nih biar bisa di DM orang gitu kan. Biar bisa ditanya ya, Kak di mana gila, lokasinya. Gitu. Terus ya memang pandemi ini berasa banget ya, apalagi kalau di kantor gue biasanya kita awal-awal tahun suka ada event gitu keluar, tapi ketika pandemi benar-benar terdampak banget. Apalagi juga ngurusin UMKM, jadi tahulah struggle-nya mereka gimana gitu. Kadang akhirnya ya kita berusaha membantu dengan kayak kalau ada teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan, kita bantu jangan dibully, jangan ditawar gitu kan. Jadi terus ngebantuin promosi juga. Mungkin ada teman-teman yang lagi belum gajian nih, belum hari ini dia beli, tapi at least nge-share gitu, bantu info ke teman-teman yang lain. Atau kayak tadi Bernard ngebantuin foto produk makanannya atau produk yang mereka jual. Ya itu sebenarnya salah satu dari sekian banyak kegiatan yang bisa kita lakuin ya di era pandemi gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain juga gitu. Oke. Bantuin, apalagi kalau temen yang jualan kayak Kak Bernard nih kan. Iya. Buka jaket denim. Biasanya tuh kadang justru kalau temen, harga temen dong bos. Gini, sekarang konsepnya diubah. Jangan harga teman tapi hargai teman. Ya. Hargai teman. Benar, lo merasa setuju banget. teman lo punya usaha, lo harus bayar lebih justru karena lo temennya dia. Keren, Tigor. Harga temen tuh harus lebih daripada orang-orang lain. Iya, kita mau ada di penghujung. Aduh, Ini seru banget. gratis ya kan, ntar kan udah masuk. Oh, abis ini dapat jaket satu-satu. Tuh. Oke, coba kita sekarang dengerin kesaksian dari Kak Rili ya. Kesaksian. Mungkin Ada gitar, sekaligus ada gitar. closing Nyanyi. statement dari Kak Rili. Lagu sedih dong, reggae. Iya lagu sedih. Oh, Gak sedih. ada Reggae. kebetulan. Enggak dong, kadang kesaksian kan gak harus sedih kan. Betul. sebenarnya. Kemarin ini
kita Hamin berapa gitu kita ngobrol sama Karelia. Kalau Karelia itu sempat terinfeksi COVID. Iya, eskov. Oh, sarjana COVID. Iya. Yang udah negatif terus ada ini pakai toga gitu. Pakai toga. Beda ya bercandanya. Enggak itu. Nah, Karelia tuh kemarin kayak Gor kemarin justru waktu gue kena COVID justru kayak ada sesuatu yang Nah, sih, pelajaran ada sesuatu yang muncul ya. Iya. Jadi ya sebenarnya ketika kena COVID itu juga pas lagi tinggi-tingginya. Jadi kayak baru beberapa bulan yang lalu, awal bulan Juli kena setelah sekian lama merasa kok gue nggak kena. Jadi jangan ada yang berpikir ya, jangan ada yang punya pemikiran kok sampai sekarang gue belum kena, jangan. Parah ada temen saya. Parah itu secara nggak langsung kita mengagungkan diri kita gitu, kok kita hebat banget bisa nggak kena gitu tanpa berpikir bahwa sebenarnya ya itu perlindungan Tuhan. Iya, okay. Dan kena pun sebenarnya itu bagian dari penyertaan kasih Tuhan bahasanya gitu ya. Karena jujur ngalamin sendiri gimana nggak enaknya kena COVID, walaupun sebenarnya ya kata orang-orang CT-nya lumayan tinggi gitu, nggak parah-parah banget lah, tapi separah-parahnya kena COVID kalau belum pernah kena jangan sampai kena karena emang experience-nya nggak enak gitu kan. Nah uniknya juga ketika kena itu bener-bener ngerasa bahwa hidup sendiri tuh nggak enak, apalagi isolasi mandiri tuh bener-bener nggak nyaman, bener-bener auranya berbeda. Belum lagi orang-orang temen saudara yang walaupun kita udah deket banget nih, tapi masih tetap parno gitu kan kalau misalnya ketemu sama kita gitu sih. Terus yang berkesan saat itu adalah ketika walaupun ini bukan sakit yang pertama ya gitu. Kalau COVID pertama dan terakhir. Tapi maksudnya kita udah sering sakit kan. Jadi maksudnya udah sering berdoa sama Tuhan untuk minta disembuhkan. Tapi kalau dulu-dulu kan doanya deal-dealan ya sama Tuhan. Tuhan sembuhin dong, kalau gue sembuh besok gue rajin deh ke gereja gitu kan. Kita kan suka nawar ya, maksudnya suka ada term and conditionnya sama Tuhan gitu. Udang di balik batu. Walaupun sebenarnya puji Tuhan sembuh gitu, tapi ternyata yang kita omongin, yang kita janjiin kadang juga nggak terlaksana dengan baik. Kita udah sembuh, lupa ke gereja. Back to normal lagi, nggak ngerasa kenapa-napa, nggak ngerasa bahwa itu Tuhan udah sebegitu luar biasanya bikin lo sembuh, bikin lo bisa ketemu, bisa beraktivitas. Kok bisa-bisanya, seenak-enaknya. Dan itu yang gue rasain pribadi ketika kena COVID gitu. Sampai berpikir, doanya ganti gitu, bukan doa Tuhan please sembuhin gue akan lebih rajin ke gereja, pelayanan gue akan lebih totalitas gitu, gue akan tidak pernah berkata tidak pada setiap pelayanan gitu kan. Mungkin kan ada kan janji-janji deal-dealan kita secara pop up yang tiba-tiba muncul tanpa kita sadari sebenarnya yakin gak, bener gak bisa ngejalanin itu semua. Akhirnya berdoanya dirubah gitu, diganti dengan Tuhan tolong kuatkan, mampukan supaya bisa sembuh, termasuk juga dengan orang-orang yang kita kasihi, keluarga, supaya mereka juga dijauhkan dari penyakit ini. Karena kalau dibilang kesaksian sih ya puji Tuhan juga ketika kena. Waktu itu gue sama adik gue, nyokap gue tuh puji Tuhan gak kena. Sedangkan nyokap itu baru sembuh, jadi sebelumnya sempat kena sakit juga gitu. Jadi itu pergumulannya gimana ya ketika kita ada di tahap menunggu hasil positif negatifnya kan itu nggak enak ya, pergumulannya tuh bener-bener diguncang hebat gitu. Apalagi kita tahu kita punya orang tua yang cukup beresiko kalau misalnya kena, sedangkan kita anak muda yang ya masih ibaratnya masih pecicilan, masih nggak ngerasa kalau belum bertanggung jawab dengan sepenuhnya. Gitu. Ada teman saya juga. Ada ya. Jadi ya ketika akhirnya Tuhan memberikan kuasanya dengan cuma gue doang sama adik gue yang kena, dari situ tuh puji Tuhannya tuh udah nggak cuma sekali dua kali, benar-benar tiap hari puji Tuhan gitu. Walaupun akhirnya setiap pagi harus ngerasain
flu tapi hidung nggak basah, itu kan aneh ya, maksudnya batuk yang nggak enak segala macem, belum panas dingin dan yang lebih serem lagi itu kalau kita tengah malam nggak bisa tidur itu halusinasi. Overthinking. Pikiran. Jadi mulai mikir yang enggak Aneh-aneh apalagi ya, iya. pas kena itu kan lagi tinggi-tingginya. Jadi kayak ambulans tuh lewat setiap menit. Terus baca berita atau grup WhatsApp isinya mostly berita duka. Benar-benar kabar yang selalu kita nggak mau lah denger yang kayak gitu-gitu. Tapi dari situ ya Tuhan membuktikan kuasanya. Mungkin analoginya saat itu gue berpikir situasi gue saat itu sama kayak murid-murid Tuhan Yesus yang ada di kapal yang pas kena badai. Kan saat itu kita ngerasa kok kayaknya kasus COVID makin gila. Orang terdekat kita udah mulai banyak yang kena. Bahkan di gereja pun semakin banyak lah kita tahu listnya dari yang tadinya diem-diem sampai pas baca warta Jumat kok banyak banget ini kan. Wah ternyata pada kena COVID gitu. Mungkin saat itu kita merasa kok kasusnya sama ya ketika murid-murid Tuhan Yesus ada di kapal yang kena badai kan mereka panik tuh. Sama lah kita kan juga panik gitu setiap hari ngelihat kasus tinggi terus, sering posting di Instagram kita lihat jumlah akun, kasus, salah satu akun COVID gitu yang Iya, suka iya. nge-share kan. Nah dari situ akhirnya kita ngerasa Tuhan kemana, masa kok kayak Tuhan diem aja, pasti kan kita punya lah pemikiran kayak gitu. Tapi ya ternyata ya kita harus ingat buat Tuhan gak kemana-mana, Tuhan tuh ada di sebelah nih. Kitanya aja yang Di sebelah kemana-mana ya. kitanya aja yang sosok nggak lihat gitu kan. Dia tuh ada, sekali dia ngomong diam, tenanglah, selesai gitu kan. Sebenarnya bisa aja sih Tuhan menghilangkan COVID. Kita percaya bahwa Tuhan tuh sebenarnya bisa aja gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan pengen kasih tahu ke kita gitu lewat pandemi ini dan benar-benar ngajarin kita banyak hal kan. Maksudnya pertumbuhan spiritual kita kan akhirnya Bertambah. makin kesini kan bertambah kan. Kita tahu bahwa kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Betul. Tapi kita harus ya terus yakini bahwa kita selalu dalam penyertaan Tuhan apapun itu. Gitu sih. Kayak nggak cukup ya sama Karelia. Parah Besok lagi. bikin lagi. Besok. Sampai episode 5 kayaknya. Sampai episode 5 spesial Karelia deh. Iya benar. Nah itu udah dia rekan-rekan hari ini adalah tema kita bounce back ya Kak. Mungkin Karelia ada closing statement sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita. Oke, closing statement. Kalau menurut gue pribadi kadang di saat kita lemah Tuhan membuktikan kuasanya besar. Gitu. Justru kelemahan ketika kita ada di situasi yang ya lagi down gitu. Kita secara fisik, secara pribadi manusia ngerasa kita lemah. Di situ tuh kuasa Tuhan tuh sebenarnya bekerja dengan luar biasa gitu. Dan kalau mau dikaitkan dengan tema hari ini tentang bounce back, ya gue berharap ketika kita kena bounce back, kalau dalam permainan bola basket, kita tuh istilahnya bola tuh lagi di rebound gitu. Rebound dan bounce back gitu. Harapannya kita harus bounce backnya tuh higher, lebih tinggi dari posisi kita sekarang. Betul. Gitu. Jangan ketika bounce back ya kayak cuma mantul tweet. Yes. Tapi kita harus ya bahasa Indonesianya mantul setinggi mungkin gitu. Karena semakin kita di-press atau semakin lemparnya semakin kencang. Ya semakin kencang kita harus semakin tinggi. Betul. Gitu kan. Karena kan ya ada lah ya di firman Tuhan kalau Tuhan itu menjadikan kita kepala bukan ekor. Amen. Dan dia akan selalu memastikan kita gak pernah turun gitu. Dari situ aja sebenarnya kalau kita baca sebenarnya sih mungkin belum berasa ya, tapi kalau kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan tuh kayak ada chills, kalau kata bahasa anak saya it give me chills sih. Ada gregetnya istilahnya ya. Jadi maksudnya berasa gitu bahwa ya kita jangan pernah takut, kalaupun kita terpuruk jangan semakin dalam gitu. Betul. Tapi kita harus bisa, ya kalau kayak kita didorong aja kan, kalau misalnya didorong temen ke laut, ke kolam berenang, kayak sebisa mungkin kita harus survive gitu, harus bisa
ya bertahan hidup. Jadi harus bisa lebih lagi dari apa yang kita punya sekarang. Harus lebih lagi karena kita jangan jadi yang biasa-biasa karena Tuhan kita tuh luar biasa gitu loh. Tigor ada closing statement? Sudah. Baiklah. Nah, repost saja. Oke. Bernard ada closing statement? Tanya dong Tigor gitu. Kak Bernard ada closing statement. Closing Dari statement. tadi mau ditanya Anda ya. Enggak, maksudnya kita kemarin itu kan ngumpul sama ibu ya, ibu pendeta. Oh, iya, nah betul. ada statement yang gini, hari-hari ini tuh udah nggak perlu lagi bersungut-sungut, tinggalkan itu. Sekarang waktunya adalah kita dancing in the storm. Wih, keren. Teman-teman atau rekan-rekan, semoga pembicaraan kita, talk show kita, obrolan kita juga dapat bermanfaat buat kita pribadi dan rekan-rekan yang menontonnya. Semoga terus bounce back di dunia pekerjaan, bounce back di dunia pelayanan juga, ya kan? Percintaan juga, Gur. Percintaan juga dong. Iya. Di semua aspek Semua kehidupan. aspek kehidupan kita harus bounce back dan percaya kalau di jalan satu-satunya Tuhan Yesus. Bounce back itu lo harus kembali ke Dia gitu loh, nggak bisa ngandelin kekuatan sendiri. Nah, oke, kita sudah ada di penghujung acara talk show ini. Terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah membantu. Terima kasih untuk Kak Rili. Terima kasih Kak Rili. Terima kasih Tersedianya. Benhar, Tigor dan teman-teman GPR Asik. Torcina dan segenap kru yang bertugas. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya di dua channel kita ya Gur ya. Kita di dua, ada di GPB Torsina dan juga GPB Torsina Jakarta. Oke, rekan-rekan dan jemaat-jemaat Boys Apil itu bisa nonton di mana aja. Semoga Kak Rili sehat-sehat, tetap Terima kreatif. kasih. Tigor Amin. juga. Kak Bernard juga. Oke, teman-teman juga di luar sana tetap sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Kita akan berjumpa lagi di Episode berikutnya. kok bounce back berikutnya sih? Di Limitless berikutnya. Limitless Oke, terima kasih di Limitless. Limitless. Tuhan Yesus memberkati semua. Bye. Dadah.